Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatul Ulfah dengan NPM 2210631015 dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan hasil observasi supervisi pendidikan yang telah saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Dari hasil pengamatan supervisi yang telah dilakukan, ada 5 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan, kedua cakupan supervisi pendidikan, yang ketiga identitas sekolah, keempat kekuatan dan kelemahan supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah uraian pendapat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, untuk yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan observasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan supervisi pendidikan dan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam penerapan supervisi pendidikan di SDN Mekar Mulia 3, SMAN 1 Pamijahan, dan di SMKN 1 Karawang. Berikutnya ada cakupan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu proses manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melalui pengawasan, pengarahan, dan pembinaan terhadap guru atau tenaga pendidik dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan supervisi. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan siswa mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, proses supervisi. Proses supervisi pendidikan melibatkan 3 aspek penting, yaitu pengawasan, pengarahan, dan pembinaan terhadap guru atau tenaga pendidik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pengarahan diberikan untuk membantu guru dalam pengembangan kemampuan profesional mereka. Dan pembinaan diberikan untuk membantu guru mengatasi masalah atau hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga di sini ada hubungan antara supervisor dan guru. Supervisi pendidikan merupakan sebuah hubungan interaktif dan kolaboratif antara supervisor dan guru. Hubungan ini harus didasarkan pada saling kepercayaan, saling menghormati, dan saling mendukung. Yang keempat ada teknik supervisi. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam supervisi pendidikan, seperti observasi kelas, wawancara, diskusi kelompok, analisis hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan teknik supervisi itu harus disesuaikan dengan tujuan supervisi serta kebutuhan guru atau pendidik atau tenaga pendidik yang sedang disupervisi. Yang kelima, di sini ada kompetensi supervisor. Seorang supervisor pendidikan harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang supervisi, termasuk pemahaman tentang prinsip dan teknik supervisi, kemampuan analisis, kemampuan memberikan umpan balik, dan kemampuan komunikasi. Kemudian yang terakhir ada fokus pada pembelajaran siswa. Supervisi pendidikan harus berfokus pada pembelajaran siswa dan meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Hal ini mengarah pada upaya untuk mencapai pencapaian hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Nah, di sini ada dasar hukum dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kemudian ada Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keenam ada Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL. 7. Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi. Yang ke-8, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Yang ke-9, Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Ke-10 ada Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi dasar. 11 ada Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir ada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Berikutnya ada identitas sekolah yang telah dilakukan observasi ataupun pengamatan. Yang pertama di sini ada SDN Mekar Mulia 3, NPSN 202365557, alamat Lewengkawung, Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 4631, email sdnmekarmulia3@gmail.com, akreditasi B, kurikulum, menggunakan kurikulum Merdeka, status yaitu negeri, status kepemilikan yaitu pemerintah pusat, SK pendirian sekolah 181-047 P dan K. Tanggal SK pendirian 1984 Januari tanggal 1. SK izin operasional 421.2 garis miring KEP titik 422 HUK garis miring 2010. Kemudian tanggal SK izin operasionalnya yaitu 2010 bulan Juni tanggal 1. Kemudian identitas sekolah yang kedua yaitu SMAN 1 Pamijahan, NPSN 20231334, alamat Jalan Gunung Salak Endah, kilometer 3, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 16310, email sman1pamijahan@hotmail.com, telepon 0251859139, website https://sman1pamijahan.sch.id. Akreditasi A, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka, status negeri, status kepemilikan yaitu pemerintah daerah, SK pendirian sekolah 422.3/263 KPTS HUK 2007. Tanggal SK pendirian 2007 April tanggal 4 dan SK izin operasional 422.3/263 KPTS HUK 2007. Tanggal SK izin operasional 2007 bulan April tanggal 4. Kemudian identitas sekolah yang ketiga yaitu SMKN 1 Karawang, NPSN 20217802, alamat Jalan Pangkal Perjuangan RT 5 RW 4 Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 141361. Mohon maaf, kode pos 41361. Email smkn1karawang@gmail.com, telepon 0267401651, fax 0267417258,
Website www.smkn1karawang.net. Akreditasi A, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka, status negeri, status kepemilikan pemerintah daerah, SK pendirian sekolah 92 garis miring DIRPT garis miring BI garis miring 65. Tanggal SK pendirian 1965, Agustus tanggal 3, SK izin operasional 92 garis miring DIRPT garis miring BI garis miring 65, tanggal SK izin operasional 1965, Agustus tanggal 3. Nah, berikutnya di sini ada kekuatan dan kelemahan supervisi pendidikan dari 3 sekolah yang telah dilakukan observasi. Yang pertama, di sini ada kekuatan dan kelemahan supervisi pendidikan di SDN Mekar Mulia 3. 1. Kekuatan. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Supervisi pendidikan membantu guru mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan pengembangan guru dapat diidentifikasi dengan baik. Supervisor membantu mengidentifikasi kelemahan dan memberikan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru. Dan yang ketiga, supervisi pendidikan ini mendorong pemantauan dan evaluasi yang teratur, membantu memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi dan tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian berikutnya ada kelemahan dari supervisi pendidikan di SDN Mekar Mulia 3. Yang pertama yaitu kurang memadainya fasilitas yang dimiliki oleh SDN Mekar Mulia 3 seperti ruang kelas, perpustakaan, dan toilet, di mana hal ini dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di SDN Mekar Mulia 3. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya keterlibatan guru dalam proses supervisi pendidikan. Ketiga, terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang ada di SDN Mekar Mulia 3. Dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan ini perlu banyak biaya, perlu waktu yang banyak untuk mempersiapkan pelaksanaannya, sehingga proses belajar mengajar di kelas menjadi kurang efektif. Kemudian di sini untuk yang kedua ada kelemahan dan kekuatan supervisi pendidikan di SMAN 1 Pamijahan. Kekuatan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan profesional guru melalui pelatihan atau dukungan yang sesuai. Meningkatkan kompetensi guru dan memperkaya praktik pengajaran guru di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi pendidikan, memastikan kurikulum yang diterapkan pemerintah terpenuhi dengan baik, memastikan materi pembelajaran yang sesuai untuk diajarkan dan kompetensi siswa tercapai. Dan yang keempat yaitu peningkatan kedisiplinan dan manajemen kelas di SMAN 1 Pamijahan. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama yaitu supervisi pendidikan ini terlalu fokus pada aspek administratif. Kemudian yang kedua yaitu mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga menyebabkan beberapa guru tidak masuk kelas karena harus mempersiapkan untuk pelaksanaan supervisi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu guru merasa canggung dan kurang bebas saat pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang ketiga yaitu kelemahan dan kekuatan supervisi pendidikan di SMKN 1 Karawang. Kekuatan yang pertama, SMKN 1 Karawang memiliki fokus pada pendidikan kejuruan yang terkait langsung dengan dunia kerja. Supervisi pendidikan memastikan bahwa siswa menerima pelatihan yang sesuai dan memenuhi standar industri. Yang kedua, membantu guru mengembangkan metode pengajaran yang efektif dan memastikan siswa mendapatkan peluang untuk berlatih dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan. Ketiga, supervisi pendidikan memfasilitasi kerjasama antara sekolah dan mitra industri untuk memastikan bahwa
kurikulum dan metode pengajaran ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri terkini. Ini dapat meningkatkan relevansi pendidikan dan memperkuat peluang kerja bagi lulusan. Dan yang keempat yaitu membantu, memantau, dan mendukung siswa selama program magang. Untuk kelemahannya, yang pertama, ini kurangnya kualifikasi dan pengalaman guru yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan kejuruan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan pemantauan di lingkungan kerja. Supervisi pendidikan dalam lingkungan kerja dapat lebih sulit jika dibandingkan dengan pelaksanaan supervisi pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, berikutnya, di sini ada uraian pendapat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada 3 sekolah, yaitu SDN Mekar Mulia 3, SMAN 1 Pamijahan, dan SMKN 1 Karawang mengenai supervisi pendidikan, di sini saya berpendapat bahwa supervisi pendidikan itu merupakan proses penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan pengawasan, pengarahan, dan pembinaan terhadap guru atau tenaga pendidik. Nah, perlu diperhatikan bahwa kekurangan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan supervisi pendidikan seperti tadi keterbatasan fasilitas, keterlibatan guru, dan fokus yang terlalu administratif itu perlu diperhatikan. Kemudian diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara supervisor dan guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam supervisi pendidikan. Nah, untuk mengoptimalkan supervisi pendidikan ini diperlukan pemahaman yang baik tentang konsep dasar, penerapan teknik supervisi yang tepat, kompetensi supervisor yang memadai, serta fokus pada pembelajaran siswa. Selain itu, pemenuhan dasar hukum yang relevan juga penting dalam mengatur pengelolaan pendidikan secara efektif. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan di SDN Mekar Mulia 3, SMAN 1 Pamijahan, dan SMKN 1 Karawang mengenai supervisi pendidikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pemaparannya. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.